Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Semoga setiap yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, diberkahi segala urusannya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam kisah yang benar-benar mengejutkan, yang bahkan banyak yang nggak percaya kalau ini adalah kejadian nyata. Cerita ini tentang seorang bos muda cantik yang terperangkap dalam cinta terlarang dengan sopir pribadinya. Dari hubungan yang awalnya penuh kecanggungan, beralih menjadi sebuah skandal besar yang mengguncang dunia mereka. Penasaran apa yang terjadi? Simak cerita selengkapnya. Pada tahun 2022, sebuah skandal mengejutkan publik. Seorang bos muda cantik terperangkap dalam hubungan terlarang dengan sopir pribadi yang setia. Dari cinta terlarang hingga hamil di luar nikah, kisah ini menjadi buah bibir yang tak terelakkan di kalangan orang terdekat mereka. Nadia adalah seorang perempuan muda berusia 29 tahun yang berhasil meraih posisi puncak di sebuah perusahaan besar. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Semua orang mengagumi keberhasilannya, penampilannya yang menarik, serta gaya hidup mewah yang dia nikmati. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Nadia. Sesuatu yang akan mengguncang hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, Nadia selalu memulai hari dengan jadwal yang ketat. Dia akan turun ke ruang tamu, di mana sebuah mobil hitam mengkilap sudah menunggu. Sang sopir, Bayu, selalu ada tepat waktu, menunggu di depan pintu rumah dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Selamat pagi, Bu Nadia," sapanya hangat seperti biasa. "Selamat pagi, Bayu. Sudah siap untuk hari yang panjang?" Nadia membalas sambil memasuki mobil, melemparkan senyum manis kepada sopirnya. Bayu adalah sosok yang sudah bekerja dengan keluarga Nadia sejak ia masih kecil. Pria berusia 35 tahun ini dikenal sangat setia dan bisa diandalkan. Namun, siapa yang tahu bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar atasan dan bawahan. Bayu seringkali merasa dirinya bagian dari keluarga Nadia, bahkan jauh lebih dekat daripada yang orang lain bisa bayangkan. Pada suatu malam, ketika Nadia kembali dari rapat penting, dia merasa sangat lelah. Setelah beberapa hari bekerja non-stop, tubuhnya terasa lemas. Bayu yang mengemudikan mobilnya seolah bisa merasakan kelelahan Nadia. "Bu, kamu terlihat sangat capek. Mungkin kamu butuh istirahat sebentar," kata Bayu dengan nada lembut, mengingatkan Nadia untuk berhati-hati. "Terima kasih, Bayu. Tapi aku sudah biasa begini. Aku harus kuat untuk perusahaan ini," jawab Nadia, meski ada keletihan yang sangat jelas di matanya. Namun, malam itu adalah malam yang berbeda. Ketika mereka sampai di rumah, Bayu merasa ada yang aneh. Nadia yang biasanya langsung masuk ke dalam rumah, malam itu berdiri lama di depan pintu rumah, tampak ragu. Dengan senyum canggung, dia menoleh ke Bayu. "Bayu, Aku merasa sangat kesepian akhir-akhir ini. Semua orang di sekitarku selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Kadang aku merasa sendirian." Bayu yang melihat ekspresi Nadia yang lelah, terdiam sejenak. Mungkin dia tidak bisa sepenuhnya mengerti perasaan Nadia, tetapi dia tahu betul bahwa wanita itu bukan hanya seorang bos yang keras, tapi juga seorang manusia dengan kerentanannya sendiri. Tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan saat Nadia berusaha mengeluarkan kunci dari tasnya. Itu adalah awal dari semuanya. Sentuhan yang tampaknya tak bermakna, tapi bagi keduanya, itu membuka jalan yang tak bisa mereka tutup kembali. "Jika ada yang bisa aku bantu, Bu, kamu tahu aku selalu ada untukmu," kata Bayu. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Nadia menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Ada sesuatu di matanya yang membuat Bayu merasa gugup. Ia menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Namun, detik itu, perasaan yang telah lama terpendam mulai muncul kembali.
Aku tahu, Bayu. Nadia berkata pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Tapi terkadang aku merasa kamu adalah satu-satunya yang mengerti aku. Bayu menelan ludah, tubuhnya terasa tegang. Bu, kita harus berhati-hati, jawabnya, meski hatinya berdebar tak karuan. Namun Nadia tak bisa menahan dirinya lagi. Perlahan, dia mendekatkan wajahnya ke Bayu, dan tanpa peringatan, bibirnya menyentuh bibir Bayu dalam ciuman yang penuh gairah dan emosi yang terpendam selama bertahun-tahun. Semua yang mereka simpan, semua yang mereka tak pernah katakan, seakan terungkap dalam ciuman itu. Malam itu, semuanya berubah. Keesokan harinya, Bayu mengemudi dengan hati yang penuh kebingungannya. Dia merasa terperangkap antara kesetiaan dan keinginan, antara rasa hormat kepada Nadia dan perasaan yang semakin dalam. Nadia juga merasa kacau. Hatinya terasa seperti terbelah. Di satu sisi, dia merasa sangat hidup, merasakan kedekatan dengan seseorang yang begitu memahami dirinya. Namun di sisi lain, dia tahu apa yang mereka lakukan adalah dosa. Bayu adalah sopirnya, bukan pasangan yang seharusnya dia pilih. Namun, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit dihindari. Keberadaan Bayu di sisi Nadia menjadi semakin tak tergantikan. Meskipun keduanya berusaha untuk menjaga jarak, mereka selalu kembali terjerat dalam perasaan itu. Dan ketika Nadia akhirnya sadar bahwa dia hamil, hidup mereka tidak bisa lagi diputar kembali. Bayu, aku hamil, kata Nadia dengan suara bergetar. Matanya mencari jawaban dari Bayu yang tampak terkejut. Bayu terdiam lama, seolah menunggu kata-kata yang tepat. Kita harus bertanggung jawab, Bu, jawabnya akhirnya. Suaranya tegas meskipun hatinya penuh keraguan. Mereka tahu, hubungan mereka sudah melangkah jauh lebih dalam dari sekadar kesalahan. Ini adalah sesuatu yang tak bisa diperbaiki, dan mereka terjebak dalam rasa takut akan konsekuensinya. Mereka tahu bahwa skandal ini bisa merusak hidup mereka, bahkan mungkin pekerjaan dan keluarga mereka. Namun, cinta yang berkembang di antara keduanya tak bisa diabaikan begitu saja. Kehidupan mereka semakin terperangkap dalam kebohongan dan ketakutan. Hingga akhirnya, rahasia mereka terbongkar. Pada sebuah acara perusahaan, seseorang yang tak tahu apa-apa, secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Bayu dan Nadia. Kenapa kalian berdua selalu terlihat canggung belakangan ini? Ada apa? Tanya seorang kolega perusahaan yang tidak merasa ada yang aneh antara keduanya. Dalam hitungan minggu, gosip tentang hubungan terlarang antara bos muda dan sopir pribadi tersebar luas. Sumber-sumber tak jelas mulai berbicara di media sosial, dan perusahaan tempat Nadia bekerja segera mendapat tekanan besar. Bahkan, keluarga Nadia tak mampu menutupi rasa malu yang timbul akibat skandal tersebut. Skandal itu mengubah segalanya. Nadia harus menghadapi pilihan sulit, antara mempertahankan karirnya yang telah dia bangun dengan susah payah, atau memilih untuk menghadapinya dengan Bayu. Namun, akhirnya Nadia memilih untuk melepaskan Bayu. Meskipun mereka saling mencintai, dunia mereka terlalu berbeda, dan konsekuensi dari hubungan mereka sudah terlalu besar. Bayu, dengan hati yang hancur, kembali ke kehidupannya yang sederhana, sementara Nadia melanjutkan hidupnya. Meskipun rasa bersalah itu tak pernah hilang. Skandal ini akan tetap menjadi bagian dari masa lalu mereka. Sebuah kisah cinta terlarang yang membawa kebahagiaan sesaat, namun berakhir dengan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Itulah akhir dari cerita kita hari ini tentang skandal yang membuat geger, bos cantik dan sopir pribadi yang terperangkap dalam cinta dan dosa. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang bagaimana keputusan yang salah, meskipun dilandasi oleh perasaan, bisa membawa konsekuensi besar dalam hidup. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa cinta dan hubungan yang kita pilih harus didasarkan pada nilai-nilai yang benar. Jangan sampai kita mengorbankan prinsip, tanggung jawab, dan orang-orang yang kita sayangi
hanya karena mengikuti keinginan sesaat. Setiap keputusan memiliki konsekuensinya, dan terkadang konsekuensi itu bisa mengubah hidup kita selamanya. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah kalian juga pernah menghadapi dilema besar dalam hidup kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kami ingin tahu apa yang kalian rasakan setelah menonton cerita ini. Sebelum kalian pergi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, diberkahi segala urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.